Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 4 Agustus 2020 berjudul Mengapa Kamu Kurang Percaya. Saudara, salah satu kisah menarik yang dialami Yesus bersama para muridnya adalah ketika mereka ada di atas perahu. Kita akan baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kenapa saya katakan menarik kisah ini, saudara? Karena kita dapati bahwa ternyata murid-murid Yesus yang sudah mengikuti dan ada bersama-sama dengan Yesus ternyata masih kedapatan kurang percaya. Hal itu dikatakan sendiri oleh Yesus. "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Saudara, ternyata yang namanya iman atau percaya itu bukan diukur oleh keadaan yang aman, nyaman, dan lancar. Tetapi sebaliknya, ketika terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Itulah yang dialami para murid Yesus ketika terjadi badai angin ribut, yang mana akhirnya ketahuan, akhirnya kelihatan bahwa mereka sesungguhnya belum percaya atau dikatakan Yesus sebagai kurang percaya. Itulah sebabnya dipandang Yesus, ia perlu melakukan mukjizat, yaitu tanda agar mereka bisa percaya. Maka, kalau saudara teliti membaca kisah tadi, Yesus menghardik angin dan danau itu setelah ia berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Dengan kata lain, kalau saja murid Yesus tidak ketakutan, belum tentu Yesus menghardik angin dan danau. Bahkan kalau para murid percaya, bisa jadi mereka tidak akan membangunkan Yesus. Meskipun mungkin banyak air yang masuk ke perahu mereka, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Mereka tahu kok, kalau angin semacam itu biasa mereka alami dan terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka harusnya juga tahu ketika mereka berusaha, Tuhan pasti akan bangun dan menolong mereka. Coba bayangkan saja perahu yang ada waktu itu, di mana di bagian lain dikatakan Yesus tidur di buritan. Saudara, selelah-lelahnya atau sepulas-pulasnya Yesus tidur, tidak mungkinlah kalau sampai ada badai yang luar biasa
bahkan sampai airnya masuk, Yesus tidak terganggu dan tidak bangun. Kan tidak mungkin, saudara. Coba sekali lagi pikirkan. Bayangkan perahu yang ditumpangi mereka waktu itu, yang semuanya serba sederhana. Artinya apa, saudara? Artinya, ketika Yesus tidak bangun, bisa jadi itu disengaja. Yesus memang ingin melihat iman para muridnya, seberapa mereka mempercayai Dia. Dan ternyata memang mereka kurang percaya. Maka Yesus melakukan mukjizat, saudara. Jadi, kembali saya ingatkan bahwa mukjizat itu tanda agar orang bisa dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mengherankan lagi, setelah Yesus menghardik angin dan danau, sehingga danau itu menjadi teduh, murid-muridnya pun masih ragu, masih belum sepenuhnya percaya. Begitu maksud saya. Hal itu jelas dikatakan dalam ayat terakhir yang kita baca tadi. Heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalimat heranlah orang-orang itu, padahal itu murid-murid Yesus loh, saudara. Masih heran, bahkan berkata, orang apakah dia ini? Itu artinya para murid belum sepenuhnya percaya dan menyadari bahwa Yesuslah Mesias, juru selamat dunia ini. Itulah sebabnya sesudah peristiwa itu, Yesus masih terus melakukan mukjizat dengan tujuan supaya orang menjadi percaya kepadanya dan apa yang diberitakan. Sekarang pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa kita petik, saudara? Yang pertama, kalau kita mengalami mukjizat, bisa jadi dalam pemandangan Tuhan, kita ini belum percaya kepadanya atau masih kurang percaya. Kita masih dianggap butuh tanda atau bukti. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa kita belum bertumbuh atau belum memiliki kedewasaan rohani atau kedewasaan iman. Imannya masih kanak-kanak. Mungkin saudara berkata, tidak apa-apa Pak, dianggap kanak-kanak. Tapi kan masalah saya bisa selesai, sakit saya bisa sembuh, suami saya bisa bertobat, keluarga saya bisa dipulihkan, dan sebagainya. Oh begitu ya, enggak apa-apa. Cuma saudara juga perlu tahu bahwa iman yang seperti itu bukan iman yang dikehendaki Tuhan. Bukan iman yang benar. Bukan iman yang menyelamatkan, bahkan tidak akan membawa kepada kebahagiaan sejati. Saya sudah sampaikan bahwa iman yang dikehendaki Tuhan adalah iman yang walau, bukan iman yang jika. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, itulah saudara. Dan pelajaran kedua adalah jangan lagi saudara tidak percaya atau kurang percaya. Padahal saudara sudah mengalami banyak mukjizat.
Yang namanya mujizat itu bukan hal-hal yang spektakuler, saudara. Tetapi ketika saudara bisa bangun dari tidur, bisa ada sampai sekarang, bisa melalui semua masa lalu saudara yang berat dan kelam itu, dan masih banyak lagi tentunya. Itu semua sesungguhnya mujizat. Jadi, jadilah pengikut Kristus yang benar-benar percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.